Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali di hari yang berbahagia ini, kita bersua dalam channel kebanggaan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman batin, dan Allah cucurkan rahmatnya kepada mereka, dan malaikat pun berkeliling, mengelilingi mereka. Ia berada di sekelilingnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan majelis yang lebih baik lagi, yaitu majelis para hamba-hamba Allah yang berberkah, yaitu para malaikatnya. Masya Allah. Walaupun kita tidak berkumpul di satu majelis dalam pengertian fisik kita berkumpul di satu tempat, namun insya Allah perhatian kita, harapan kita, ya, aktivitas kita bersatu, walaupun melalui gelombang-gelombang elektromagnetik dalam siaran online ini, untuk mendapatkan keberkahan Allah, kekuatan iman, kemantapan tauhid, dan insya Allah, ya, keparipurnaan akidah kita. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang dosa. Mengapa kita bahas tentang dosa? Bukankah kita ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya? Benar. Tetapi satu perkara yang akan mengurangi pahala kita itu adalah dosa. Dan ternyata tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa. Nah, orang yang berilmu, orang yang beriman, bagaimana ketika dosa itu datang menjelang? Maka imannya yang akan menghadap. Subhanallah. Orang beriman bukan berarti dia tidak pernah berdosa. Tetapi ketika dosa itu datang menghadang perjalanan imaniyahnya, maka disitulah pertempuran antara iman dan kehendak manusia, hawa nafsunya, untuk melakukan perbuatan dosa itu. Maka orang yang beriman, yang dilandasi keimanannya dengan pengetahuan, basirah, maka dia akan memiliki penglihatan, akan memiliki pandangan yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki iman dan pengetahuan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, dia akan melihat, ya, kondisi dirinya ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, naudzubillah, dengan 5 perkara. Yang pertama, an yanzura ilal wa'di wal wa'id fayuhdithu lahu dhalika khaufan wa khasyatan yahmiluhu ala taubah. Orang yang berilmu, orang yang memiliki landasan pondasi iman dan ilmu, ketika ia akan melakukan perbuatan dosa atau bahkan sudah terjerat dalam perbuatan dosa, maka dia akan memiliki pandangan jiwa melihat apa yang disebut dengan janji dan ancaman Allah, al-wa'du wal wa'id. Janji-janji Allah tentang surga terlalu indah baginya untuk membuatnya berketerusan dalam doa. Ancaman-ancaman Allah tentang neraka yang mendidihkan otak, neraka yang membakar kulit, neraka yang membinasakan dengan semua siksaan yang tidak terperikan, tidak terbayangkan, membuat hatinya menjadi takut, khasyah. Dan khasyah inilah yang kemudian mewariskan buah yang paling indah yang bernama taubah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia pun akan memandang
kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ia ketahui sebagai perintah yang mungkin ia lalaikan. Maka pengetahuannya itu akan mewariskan baginya iktiraf, pengakuan bahwa aku sudah bersalah melakukan sesuatu yang namanya dosa dengan melalaikan kewajiban. Dan karena ilmunya juga memberi kepada dia pengetahuan dan keyakinan, bukan sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan yang dilandasi dengan keyakinan bahwa perbuatan itu salah, itu tidak boleh dilakukan, ya. Itu pelanggaran, itu dosa, itu larangan yang telah dilakukan. Ini juga mewariskan pada hatinya yang namanya iktiraf bikaunihi khati'ah. Ya. Pengakuan jiwa bahwa ini memang salah, ini dosa, ya. Nah, kemudian dia mewajibkan dirinya untuk beranjak dari dosa dan kesalahan itu. Subhanallah. Ya, ini pandangan orang yang memiliki iman dan memiliki, ya, memiliki ilmu tentang iman itu sendiri. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menuliskan satu bab di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Pandangan yang ketiga yang dimiliki oleh orang berilmu dalam artian ilmu yang imani, an yanzura ila tamkinillahi ta'ala minha wa takhliyatihi bainahu wa bainaha wa taqdiriha alayhi wa annahu law syaa la'asamahu minha wa hala bainaha wa bainahu. Artinya apa yang terjadi ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Kalau Allah yang mau, dia tidak akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Kalau Allah berkehendak memberi tobat baginya, dia akan sanggup untuk keluar dari kubangan dosa dan kesalahan ini. Dia tidak memiliki putus asa. Dia paham tentang kekuasaan Allah dan dia paham tentang kekuasaan Allah yang tiada berbatas, tidak membuat dia berleha-leha dalam dosa, tapi justru akan membangkitkan semangatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwas sekalian, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan orang-orang yang berilmu pada saat dosa datang menghadap. Kesemuanya ini mengantarkan kepada satu kata muaranya, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagaikan air yang telah membasuh pakaian dan mencucinya kembali menjadi lebih putih dari biasanya, menjadi seperti pada asalnya, ya, atau lebih daripada itu. Karena pandangan orang beriman, iman yang menghadang perbuatan dosa akan membuat pelakunya menjadi takut kepada Allah, menjadi khasyah kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pelihara sebagai bagian daripada, ya, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak godaan dalam kehidupan dunia ini. Tapi iman yang benar, iman yang dilandasi dengan ilmu, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, pengamalannya kemudian tidak menyimpang, walaupun dia manusia biasa bisa saja melakukan dosa, tetapi, ya, jiwanya yang telah tersiramkan dengan Quran Sunnah akan terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah, ya, para salafus saleh tentang kekuatan yang namanya yang namanya takutnya orang ini akan apa yang Allah ancamkan, janji ancaman Allah terhadap seseorang yang melampaui batas dan melakukan dosa. Diceritakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin tentang seorang anak muda yang terkenal dengan kesolehannya, anak muda yang terkenal dengan, ya, kebersihan dirinya. Maka satu saat, ya, anak muda ini
berkunjung ke satu kampung, satu desa. Maka entah bagaimana ceritanya, yang jelas matanya terpaut dengan mata yang sangat indah milik anak gadis putri kepala kampung itu. Wah, ini namanya istilahnya anak muda falling in love, ya. Dia jatuh cinta, ya. Bukan cindolok natape, ya, kalau orang Makassar, ya. Tapi betul-betul jatuh hatinya. Dan ternyata dia tidak bertepuk sebelah tangan, saudara. Wanita ini juga tertarik kepada pemuda ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dia tidak mau berlama-lama, ya, tidak mau membina hubungan tanpa status namanya. Dia mendatangi bapak daripada perempuan itu. Dia laki-laki yang beriman. Dia datangi dan dia sampaikan maksudnya. Masya Allah, sang bapak ini mengatakan, wahai Ananda, ya, anakku ini sebelum kau datang saya sudah terima lamarannya orang lain. Dan itu sudah diputuskan waktu menikahnya. Wow, sangat bersedih anak muda ini, anak muda soleh ini. Bayangkan, ya, ini pujaan hatinya yang dia sudah falling in love, ya. Ternyata sudah dilamar oleh orang lain. Apa yang dia lakukan? Ya, akhirnya dia pergi. Ternyata sang wanita muda ini juga menaruh harapan kepada anak muda yang soleh ini. Maka apa yang dia lakukan? Dia utus siapa? Dia utus pelayannya dan katakan, sampaikan kepada pemuda itu, kalau dia mau menghendaki saya, benar dia cinta kepada saya, maka malam ini saya tunggu dia di kamar. Wow, ada apa di kamar? Ya, ternyata diajak melakukan perbuatan yang nista itu. Demi mendengarkan ini, maka sang anak muda ini teringat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Sungguhnya aku ini khawatir, ya, takut kalau aku berbuat maksiat kepada Allah, aku akan terkena, ya, azabun azim, azab yang sangat besar. Maka sang pelayan ini pun dengan 1001 rasa yang bercampur aduk dalam dirinya, dia sampaikan kepada tuannya, sang putri kepala kampung yang tadi mengajak untuk melakukan perbuatan, ya, istilahnya perbuatan yang sangat buruk, ya, dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, itulah zina. Maka, ya, sang pelayan ini sampai kepada tuannya dan ia menceritakan apa adanya, bahwa sang pemuda ini berkata ini dan itu. Dia katakan, saya khawatir, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut, khawatir kalau aku mengkhianati, ya, Tuhanku, melakukan perbuatan dosa, aku khawatir dengan siksa Allah yang sangat besar. Apa yang terjadi? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah kepada perempuan ini dan berkata, bukan hanya dia yang bisa takut kepada Allah, saya juga bisa. Maka sejak itu dia kemudian mengurung diri, hanya beribadah kepada Allah, ya, beribadah, tapi ternyata, ya, kita sudah tahu bagaimana kisahnya Maryam, ya, ibunda daripada Isa alaihissalam, ya, akhirnya lahirlah, ya, bagaimana kisah, ya, sang perempuan ini, ya, kita ingat kisahnya Maryam, ya, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, ya, maka sang putri ini apa yang dia lakukan? Dia mengurung diri, ya. Kalau dulu Maryam putri Imran itu bertahanus, ya, di Masjidil Aqsa, maka sang perempuan ini bertahanus di kamarnya. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, kecuali sedikit saja. Kerjanya ibadah saja, tadarrus, berzikir, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, akhirnya
Apa yang terjadi? Ya, sang perempuan muda ini wafat. Wafat. Dan kemudian ketika dia telah dikuburkan, datanglah pemuda pujaan hatinya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menularkan takutnya itu kepada orang yang dicintainya walaupun dia tidak harus bersama. Apa yang terjadi? Akhirnya ya, dia meninggal dikuburkan, dan setiap saat ada kesempatan datang menziarahi kuburnya sang pemuda yang demikian soleh ini. Dalam satu saat dia tertidur di atas pusara, ya, dan dia bermimpi ternyata sang wanita yang telah menjadi pujaan hatinya itu, ya, ternyata berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibarat seperti kata pepatah, dia mengatakan, tunggu aku di pintu surga. Ini karena seorang itu memiliki iman dan memiliki ilmu, sehingga dia tahu kalau saya melanggar bukan hanya sekedar ya atribut-atribut tertentu yang dia tidak dapatkan, ya, tetapi neraka, adzabun adzim. Ini yang mewariskan khasyah pada diri seorang, yang akan membuatnya selalu mau mendekat kepada Allah, selalu mau menghapuskan kesalahannya dengan semua kebaikan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tidak henti-hentinya untuk meminta ampunan Allah Azza wa Jalla, ya, dalam setiap kesempatan, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, akhi. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.